Dan harapannya sih semuanya akan masih bergabung ya. Kalau mereka bergabung ya bahwa putusan ini akan cepat gitu dan pemerintahan Jokowi akan di ujung tanduk gitu, di ujung tanduk dan kemenangan ada di kubu oposisi ini. Jadi seberapa mungkin ya kemungkinan politik ya kan bisa di DPR ya macam-macam. Tetapi termasuk juga ada kemungkinan sidang jalanan gitu loh. Yang ini gitu. Karena isunya udah terbentuk gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi saya kira kemungkinan yang Anda tanyakan itu kemungkinan yang formal atau yang informal gitu. Karena isu ini udah terbentuk gitu loh. Semua orang bilang hak angket hak. Gitu. Kalau dia mundur lagi justru lebih berbahaya menurut saya. Kalau hak angketnya sih sebetulnya sangat mudah terjadi ya karena cuma memerlukan setidak-tidaknya 2 fraksi dan 25 orang. Jadi itu akan terjadi, tapi kan mereka mengukur kalau hak angket kalau nggak bisa digolkan di paripurna kan nggak ada gunanya gitu kan. Nah itu 50/1. Kalau tidak ada yang masuk angin ya harusnya ini akan menghasilkan satu putusan yang memang untuk kebaikan bangsa Indonesia. Kalau kita melihat kondisi saat ini bahwa untuk mendorong hak angket ini semua parpol yang 2 sama 3 ini ya, 01 dan 03, yang 2 parpol yaitu PDI, P3 dan PKB, Nasdem dan PKS kelihatannya adalah sudah melihat bahwa ini ada kecurangan yang termasuk TSM sehingga mereka juga melihat bahwa jalur hukum itu sudah tidak bisa diandalkan, maka mau tidak mau sebagai solusi bangsa saya lihat akan menjadi jalur politik. Itu saya lihat. Dan harapannya sih semuanya akan masih bergabung ya. Kalau mereka bergabung ya bahwa putusan ini akan cepat gitu dan pemerintahan Jokowi akan di ujung tanduk gitu, di ujung tanduk dan kemenangan ada di kubu oposisi ini. Saya rasa gitu. Terima kasih. Kalau menunjuk ke tata tertib DPR itu kan mengusulkan hak angket itu mudah. Ya, 25 anggota DPR, minimal 2 fraksi. Yang menjadi masalah ini kan di sidang pleno, apakah usulan itu diterima untuk membentuk pansus angket, itu yang jadi masalah. Tetapi yang saya katakan tadi, ya kan, tadi kan di luar ini off air ya, kita ngomong gitu, ada partai yang kayaknya masuk angin, yang ditarget operasi gitu ya. Tetapi ingat Mas Heres dan ini Mas siapa tadi? Ya. Di situ ada fraksi rakyat, fraksi jalanan. Ya kan? Jadi fraksi jalanan ini yang menentukan nanti gitu loh. Paling tidak itu 2410.com apa? 410 itu gitu loh. Tetapi ini kan isu yang dikeluarkan hak angket itu kan dari calon capres sendiri, dari Ganjar. Kalau itu mundur, ya kan? Itu kayak ini. Cuman kan yang kita tanda tanya waktu itu cawapres
Ya ini yang apa namanya Prof Mahfud dibilang, wah saya nggak ikut-ikut karena urusan partai. Betul itu Urusan bangsa Indonesia padahal ini ya. Kalau urusan usul mengusul itu memang urusannya partai. Tetapi kan secara gagasan jangankan dia, kita aja setuju gitu loh. Ya nggak Pak Gatot? Iya kan? Ada yang tanda tangan masuk angin juga gitu ya. Tanda tangan. Yang itu gitu loh ya. Jadi yang galak ini fraksi jalanan ini loh. Jadi seberapa mungkin ya kemungkinan politik ya kan bisa di DPR ya macam-macam. Tetapi termasuk juga ada kemungkinan sidang jalanan gitu loh. Yang ini gitu. Karena isunya udah terbentuk gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi saya kira kemungkinan yang Anda tanyakan itu kemungkinan yang formal atau yang informal gitu. Karena isu ini udah terbentuk gitu loh. Semua orang bilang hak angket gitu loh. Kalau dia mundur lagi justru lebih berbahaya menurut saya. Itu yang nggak bisa dikendalikan lagi. Apalagi orang udah ngantri beras kok gimana. Gitu. Ya gitu saya kira ini nanti provokator lagi. Enggak, tadi Vladimir juga udah bilang kok bahwa dia tidak hanya mengajak mahasiswa tapi seluruh elemen masyarakat. Karena ini jadi concern kita bersama ya. Jadi sebenarnya dari situ kita terjawab tuh Ki. Iya. Mbak Khusnul. Tapi di dalam perkembangannya kita lihat di misalnya KPU kan minta maaf gitu ya, udah salahnya gede minta maaf. Belum santun, lebaran gitu padahal kan. ini ya. Santun itu di dalam menghadapi kritik itu jebakan juga kayak gitu ya, gimana dia sudah beberapa kali melanggar etika kemudian begitu. Kalau dilihat dari peta politiknya memang kita punya masalah. Masalahnya partai-partai politik kita ini juga sudah dikooptasi atau kong kali kong, unholy alliances kayak gitu kan, dengan para oligarki ekonomi, kan kekuatan oligarki politik dan oligarki ekonomi yang bersama-sama. Sehingga tadi ada ketakutan kalau kemudian nanti tidak masuk angin ataukah di bail out kan dan sebagainya, pasti ada. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya adalah rezim yang nanti akan membentuk pemerintahan itu tingkat legitimasinya itu rendah. Cuma kalau ngomong dengan rakyat legitimasi ku apa toh kayak gitu ya. Artinya nanti terjadi ketidakpercayaan kepada pemerintah baru, akhirnya terjadi yang kemudian pemerintah baru terus represif. Kalau represif akhirnya juga ada batasnya rakyat karena kedaulatannya ada di rakyat. Sehingga terjadi disorder, disobedient dan akhirnya political chaos. Nah, pemerintah tidak mendapatkan kepercayaan publik. Nah, persoalannya hari ini langkah politik ini kan sebetulnya kalau saya bicara dengan kawan-kawan yang dari Fakultas Hukum, kalau ngomong sama orang Fakultas Hukum, MK kayak gitu kan. Udah jangan ke MK, yang jelas itu gitu ya. Langkah hukumnya jangan ke MK, serahkan pada rakyat. Jadi tokoh-tokoh sebetulnya banyak. Ada tokoh-tokoh kemarin yang juga sudah 100 tokoh lebih dengan purnawirawan, kemudian juga petisi 100, ada mahasiswa, sebetulnya masih banyak yang di masyarakat kita, kelompok-kelompok masyarakat kita ini yang masih punya kesadaran politik yang luar biasa. Nah di sini yang kemarin yang misalnya paslon 01 dan 02 jangan sampai juga kemudian masuk angin juga kan partainya. Oh 03 ya, soalnya aku pikir cuma 2, katanya 3. Nah bagi kami yang mahasiswa maupun ini kan kita ini moral force, ya kan, kita bukan partai politik, bukan di DPR, bukan paslon, bukan, tapi moral force. Tapi untuk kepentingan bangsa ini menjadi sangat penting karena sudah satu generasi sejak reformasi. Tapi kita bukannya konsolidasi demokrasi, tapi we are going back again to square one, balik lagi ke KKN. Padahal reformasi dulu KKN dan sekarang dengan welo kayak gitu ya, dengan terbuka luar biasa menjadi saya nggak mau nyebut nama, jadi the word G ya, GGG. Jadi kalau menyebut nama dia the word J and the word G kayak gitu kan. Kenapa? Mahkamah Keluarga, maksudnya jadi kita ini kok jadinya hanya ngurusin keluarga itu saja kayak gitu kan. Jadi demokrasinya di mana? Nah ini keprihatinan kita semua, mudah-mudahan DPR jadi tetap harus berdoa semua. Ya, doa kan menjadi kekuatan dari bangsa ini. Kita berdoa mudah-mudahan DPR kuat di dalam memegang amanah
dari rakyat ini. Saya pikir itu. Oke, beri aplaus untuk semua narasumber. Jadi saya kira ini memang betul, ini momentum yang baik dan nggak ada salahnya sekarang mulai memelototi anggota DPR yang dari partai-partai pengusung hak angket gitu. Begitu ada yang mulai masuk angin, mulai sabuk ada fotonya, ada viralkan di media. Ini ketemu ini, ketemu itu mesti diviralkan saja supaya mereka merasa bahwa mereka dikawal, ya, diawasi dan dikawal oleh publik. Media juga bisa melakukan itu. Karena seperti kita tadi sebut sebelum off air, harusnya ini menang ya oposisi ini. Kenapa? Karena kalau kubu Ganjar 01 dan 03 itu partainya itu terkumpulkan sekarang ini PDIP punya 128 kursi, Nasdem 59 kursi, kemudian PKB 58 kursi dan PKS itu 50 kursi. Itu total kalau plus tambah lagi dengan P3 itu 19 kursi. Kalau P3 kelihatannya, nah itu yang tanda-tanda masuk angin udah mulai kelihatan P3. Tapi tetap saja itu totalnya 295 kursi. Itu dari 575 itu ya masih 50% lebih. Jadi harusnya menang. Nah berikutnya mesti kita intai nih siapa anggota DPR dari fraksi-fraksi di 01 dan 03 ini yang tidak lolos lagi dalam pemilu ini, tidak lolos ke parlemen. Ini orang-orang seperti ini potensi atau dia tidak mencalonkan diri lagi, dia potensi masuk angin gitu lari. Nah ini yang orang-orang seperti ini yang harus diawasi secara ketat gitu ya.